Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka Al-Farizi dengan NIM 220211100016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya di mata kuliah Studio Perencanaan 4, yang mana di sini saya meredesain Convention Celebes Center yang ada di Makassar. Adapun gambaran dari proyek ini yaitu adalah Convention Center atau biasa disingkat dengan Sisi adalah salah satu gedung pertemuan dan pameran terbesar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dikenal sebagai tempat yang strategis untuk berbagai acara seperti konferensi, pameran, konser, dan pertemuan besar lainnya. Sisi memainkan peran penting dalam pengembangan kota sebagai pusat bisnis dan pariwisata di kawasan timur Indonesia. Triple C diredesain ulang untuk memecah masalah yang terjadi saat ini, di mana gedung ini tidak beroperasi lagi dikarenakan beberapa macam faktor, mulai dari kondisi fisik bangunan yang sudah kumuh, desain yang tidak sesuai dengan zamannya, dan banyaknya persaingan yang ada. Celebes Convention Center berpotensi untuk memajukan perekonomian dan di Kota Makassar karena merupakan kota yang strategis, di mana TPC berada di Kota Makassar yang merupakan kota terbesar yang ada di Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso. Misi utama yang perlu dicapai dalam proyek ini adalah untuk menciptakan desain bangunan yang ikonik dan modern yang nantinya akan menjadi salah satu ikon Kota Makassar. Dengan ini terprediksi dapat berpotensi untuk mendatangkan pengunjung dalam skala internasional sehingga pengguna tidak hanya dalam skala kota saja. Untuk menciptakan bangunan ikonik, desain ini akan mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Bugis Makassar. Adapun sejarah dan latar belakang dari Triple C, salah satu gedung pertemuan dan pameran terbesar di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Triple C ini diresmikan pada tahun 2007 sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan fasilitas konferensi dan pameran di Makassar. Makassar yang dikenal sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di awal tahun 2000-an, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Seiring dengan itu, akan tempat kebutuhan akan tempat pertemuan berstandar internasional menjadi semakin mendesak. Maka dari itu pemerintah Kota Makassar bersama dengan investor swasta melihat peluang ini dalam mendirikan Tribesi sebagai salah satu fasilitas paling modern di kawasan tersebut. Tujuannya adalah menyediakan ruang bagi berbagai kegiatan berskala lokal, nasional maupun internasional dengan letaknya yang strategis di dekat Pantai Losari dan mudah diakses dari pusat kota. Nah, Triple C juga didesain untuk mendukung promosi pariwisata di Kota Makassar. Identifikasi masalah yang terjadi saat ini pada Triple C yaitu adalah pengelolaan dan kebijakan. Nah, pertama, masalah manajemen dan keuangan. Yang kedua, penurunan permintaan dan persaingan. Yang keempat, dampak pandemi dan kondisi eksternal. Solusi yang diberikan adalah selain untuk acara konvensi, desain ini juga menawarkan ruang untuk berbagai kegiatan seperti pameran seni, acara olahraga, dan ruangan konser atau acara komunitas lokal. Nah, pengembangan fasilitas tambahan menyediakan fasilitas tambahan seperti restoran, kafe, ruang VIP, atau lounge eksklusif yang biasanya memberikan sumber pendapatan tambahan. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya adalah Convention Celebes Makassar tidak beroperasi lagi. Nah, penyebabnya yang pertama adalah desain arsitektural yang sudah usang. Triple C dibangun beberapa dekade lalu, mungkin memiliki desain yang tidak lagi memenuhi standar kenyamanan, fungsionalitas, dan estetika modern. Nah, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan modern. Yang ketiga, masalah infrastruktur. Yang keempat, persaingan dengan fasilitas baru. Munculnya fasilitas baru yang lebih modern, baik dalam hal teknologi maupun kenyamanan, dapat membuat center lama sulit bersaing. Nah, gedung-gedung baru biasanya dirancang dengan memperhitungkan tren kini dan kebutuhan pasar, sehingga lebih diminati. Nah, solusi yang diberikan adalah yang pertama, merenovasi dan memodernisasi desain. Yang kedua, menambah fasilitas yang relevan. Tujuan dari proyek ini adalah eh, melibatkan beberapa aspek yang bertujuan untuk
meningkatkan fungsionalitas, daya tarik, dan berkelanjutan bangunan tersebut baik dari segi operasional maupun pengalaman pengguna. Nah, tujuannya yang pertama, meningkatkan fungsionalitas dan kapasitas. Yang kedua, meningkatnya daya saing dan daya tarik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kota Makassar. Nah, adapun juga potensi yang didapatkan pada proyek ini yaitu adalah yang pertama, merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menarik acara dan konferensi besar. Yang ketiga, meningkatnya daya saing yang ada di Kota Makassar. Kemudian pendekatan pada proyek ini yaitu adalah mengambil konsep pendekatan desain estetik, modern, dan ikonik. Pendekatan modern dalam desain seringkali mengedepankan kesederhanaan, minimalisme, dan fungsionalitas. Desain modern biasanya mencerminkan perkembangan teknologi dan inovasi yang berfokus pada kesederhanaan, penggunaan material kontemporer, fungsionalitas, bentuk geometri, dan palet warna yang netral. Kemudian estetis berkaitan dengan keindahan visual dan pengalaman sensorik. Dalam desain yang estetik mencakup keseimbangan visual, proporsi dan skala, pilihan warna, tekstur, dan material, kesesuaian dengan tema. Kemudian ikonik. Desain yang ikonik adalah desain yang mampu menciptakan dampak jangka panjang dan mudah dikenali. Ciri khas desain ikonik meliputi unik dan berkesan, sederhana dan berani, menjadi simbol atau representasi. Nah, ketika ketiga elemen ini digabungkan antara pendekatan modern, estetik, dan juga ikonik, maka hasil karya desain ini dapat menghasilkan karya yang relevan dengan zaman yang sekarang atau zaman modern. Terus indah secara visual, estetis, dan mudah diingat atau gampang dikenal oleh orang. Lokasi detail dari proyek ini yaitu site berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Marisok di Kota Makassar. Kemudian analisis aksesibilitas. Nah, tujuan dari analisis aksesibilitas dalam proses desain adalah untuk memastikan bahwa lingkungan yang dirancang dapat diakses dengan mudah dan aman oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki mobil terbatas, ya, disabilitas atau kebutuhan khusus lainnya. Nah, dapat dilihat di gambar. Jalur yang warna kuning ini merupakan jalur untuk menuju ke site. Kemudian jalur yang warna orange ini adalah jalan Metro Tanjung Bunga, yakni jalan utama yang ada di site. Nah, adapun permasalahan yang didapatkan di sini yaitu adalah sering terjadinya macet pada Jalan Metro Tanjung Bunga karena merupakan daerah yang dekat dengan CPI yang merupakan tempat atau pusat yang paling sering dikunjungi oleh warga Kota Makassar sehingga di sini sering terjadi macet karena banyaknya pengunjung. Kemudian output yang diberikan di sini adalah mengupayakan perencanaan desain convention center tidak menjadi pusat yang menyebabkan kemacetan dan membuat arus jalan tetap lancar dan normal seperti yang semestinya. Kemudian analisis kompetitor atau pesaing yang ada di Kota Makassar. Di sini saya mengambil analisis dalam radius 1 km sebagai pesaing utama yaitu pertama ada Gamara Hotel dan Hyperhist. Gamara Hotel memiliki fasilitas convention center yang modern dan juga dapat menampung sekitar 2.500 orang serta beberapa ruang rapat yang menampung 30 hingga 200 orang. Nah, kemudian ada Hyperhist yang memiliki fasilitas lengkap baik itu dalam skala acara besar maupun kecil termasuk ruang bangunan yang dapat menampung hingga 1.500 orang. Nah, output yang diberikan di sini adalah menciptakan desain dengan identitas unik dan karakter kuat, memastikan fungsi yang optimal, mengadopsi prinsip keberlanjutan, mengintegrasikan teknologi inovatif, merancang bangunan yang kontekstual dan responsif terhadap lingkungan lokal, serta menawarkan pengalaman pengguna yang menarik. Solusi ini membantu bangunan memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Di sini juga ada analisis iklim dan cuaca. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui iklim yang ada di Kota Makassar, baik itu suhu, curah hujan maupun dari kondisi-kondisi alam lainnya. Nah, Kota Makassar memiliki dua musim utama yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga Maret,
Sementara musim kemarau berlangsung dari bulan April hingga Oktober. Output yang diberikan di sini adalah dengan memahami karakteristik iklim dan cuaca. Perancang bangunan di Kota Makassar dapat mengambil langkah-langkah desain yang dapat untuk memastikan kenyamanan termal, efisiensi energi, dan ketahanan bangunan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Misalnya penggunaan bahan bangunan yang tahan terhadap curah hujan yang tinggi, ventilasi yang baik untuk mengatasi kelembapan, dan perencanaan tata letak bangunan yang memanfaatkan sirkulasi udara alami dan pencahayaan matahari yang di sini juga saya memaparkan analisis kebisingan. Nah, analisis kebisingan dapat dilihat dari gambar. Nah, kebisingan tertinggi disebabkan dari Jalan Metro Tanjung Bunga, yang mana sumber kebisingannya yaitu disebabkan oleh kendaraan, baik itu kendaraan yang menggunakan knalpot yang bersuara tinggi ataupun banyaknya kendaraan-kendaraan yang ugal-ugalan di sekitaran sini. Kemudian bisingan sedang itu disebabkan dari sebelah utara, di mana di situ terdapat mall, yang mana mall ini biasanya mengadakan acara-acara konser yang dapat membuat kebisingan itu terjadi. Nah, output yang diberikan di sini adalah cara mengatasi masalah kebisingan dalam perencanaan convention center meliputi penggunaan material peredam suara. Nah, penataan ruangan yang optimal, pemakaian kaca berlapis dan dinding tebal, serta pintu dan jendela kedap suara. Selain itu, penting untuk memilih sistem dan ventilasi yang tenang serta merancang penyerapan dan distribusi suara yang baik. Dengan langkah-langkah ini, kebisingan dapat diminimalisir sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan fungsionalitas dalam ruangan. Kemudian ada juga analisis utilitas. Nah, tujuan analisis utilitas ini bagaimana kita dapat memanfaatkan utilitas-utilitas kota yang ada di Kota Makassar ini, di mana dapat dilihat pada warna merah ini pada gambar itu merupakan adalah kanal atau pembuangan air kotor, sedangkan yang warna biru ini adalah merupakan sumber air bersih yang disediakan oleh PDAM. Dan juga tempat ini difasilitasi dengan listrik PLN. Nah, ini juga sangat berpotensi pada bangunan convention center dalam masalah utilitas. Kemudian selanjutnya data ukuran site. Nah, data ukuran site di sini ukuran site memiliki ukuran 32.371,9 meter persegi. Nah, di mana di sini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, yang mana GSB atau garis sempadan bangunan itu saya keluarkan di sini sekitar 8:2 tambah 1, yang mengeluarkan hasil yaitu 5 meter dari jalan. Kemudian eh, dari kemudian RTH-nya yaitu 30%, KDB yaitu 70%. Di sini juga terdapat data sirkulasi yang ada pada site, di mana dapat kita lihat pada Jalan Metro Tanjung Bunga itu memiliki 2 jalur, di mana setiap jalurnya itu eh, di mana setiap jalurnya itu memiliki lebar sekitaran 8 sampai 12 meter. Output yang diberikan di sini adalah output yang harus diterapkan pada desain mencakup jalur kendaraan yang teratur, area parkir yang memadai, trotoar aman untuk pejalan kaki, penyeberangan strategis, rambu dan pencahayaan yang jelas, serta jalur sirkulasi yang efisien. Semua ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas kendaraan dan kenyamanan pejalan kaki berjalan dengan seimbang. Nah, kemudian adapun data-data mengenai tentang data matahari yang ada pada site dapat kita lihat pada gambar. Ini merupakan area tentang kondisi arah matahari, kemudian ada kondisi angin, di mana angin di sini berhembus dari arah eh, depan site. Kemudian kebisingan dapat kita lihat bahwa kebisingan tertinggi yaitu berada pada depan site, yakni di Jalan Metro Tanjung Bunga yang disebabkan oleh kendaraan. Kemudian di sebelah utara yang disebabkan oleh kebisingan
yang merupakan kebisingan terendah, dan juga area barat dan selatan yang merupakan area-area kosong di sini yang merupakan sumber kebisingan rendah. Kemudian juga polusi yang terbesar di sini adalah polusi yang disebabkan oleh kendaraan, yaitu banyaknya kendaraan yang mengeluarkan asap. Adapun di sini data vegetasi. Nah, vegetasi pada site itu lumayan bagus karena memiliki banyak pepohonan, di mana pada Jalan Metro Tanjung Bunga ini eh, merupakan jalan yang sangat terawat, di mana tempat ini merupakan tempat yang banyak ditanami pohon kenari. Nah, akan tetapi dalam site ini vegetasinya itu saya anggap masih kurang. Nah, maka dari itu pada perencanaan output yang akan saya berikan nantinya yaitu adalah menambahkan vegetasi, dan vegetasi yang sudah ada itu yang layak untuk kita pertahankan itu dipertahankan, dan yang perlu diganti itu diganti dengan yang lebih baik. Kemudian data view dari site, di mana view dari utara itu berbatasan dengan Hotel Derindra, kemudian view dari timur itu berbatasan dengan jalan utama yaitu Jalan Metro Tanjung Bunga, dan dari selatan itu berbatasan dengan area kosong, kemudian di belakang itu yakni area barat berbatasan dengan Kanal Penampu. Di sini juga pada proyek ini transformasi bentuk itu terinspirasi dari bentuk pasau, yang mana pasau ini adalah penutup kepala yang dikenakan oleh orang-orang Bugis Makassar. Biasanya terbuat dari kain yang diikat dengan cara khusus. Selain digunakan oleh kalangan bangsawan seperti Sultan Hasanuddin, pasau juga menjadi simbol kehormatan dan kearifan lokal masyarakat yang ada di Bugis Makassar. Kemudian data selanjutnya itu adalah data pelaku, analisis pelaku dan aktivitas. Nah, dari analisis ini, pelaku yang saya temukan di sini adalah pertama yaitu adalah pengelola gedung, penyelenggara acara, penyewa stand atau ruang, peserta dan pengunjung, tim logistik dan vendor, tim keamanan, tim kebersihan, teknisi gedung, media dan dokumentasi, penyedia jasa, dan lain-lain. Kemudian di sini juga kebutuhan ruang yang muncul di sini yaitu ada ruang utama yang terdiri dari 8 ruangan. Yang pertama ballroom, auditorium, meeting room, exhibition hall, backyard hall, fasilitas umum, dan area rekreasi. Di mana ini adalah salah satu penunjang yang akan diberikan pada convention ini untuk memecahkan masalah-masalah yang telah disebutkan barusan. Di sini juga saya paparkan bubble diagram dari perancangan studi saya, dapat dilihat pada gambar yang mana pada keterangan garis hitam ini merupakan keterangan garis yang mana eh, ruangan yang berhubungan langsung. Kemudian garis putus-putus ini adalah ruangan yang tidak berhubungan langsung, dan garis yang berwarna orange itu garis yang tidak ruangan yang tidak berhubungan. Ini juga sama di lantai 2 dan lantai 3. Kemudian zoning pada site. Di sini terdapat zoning pada site. Saya membagi zoning di site yang mana pada warna yang hijau ini saya gunakan sebagai area publik, kemudian warna merah saya gunakan sebagai area privat, dan area warna kuning ini saya gunakan sebagai area semi privat. Nah, kemudian disinilah muncul hasil desain yaitu denah, atau di sini muncul site plan, di mana di sini dapat dilihat dari gambar arah masuk dan arah keluarnya. Nah, di sini merupakan tempat masuk ke dalam site. Kemudian di sini terdiri atas 2 jalur, di mana jalur ke sini itu diterus kendaraan dapat terus ke Mall Derindra dan juga Vivo Mall Pipo. Kemudian untuk area keluarnya itu di area sini. Uh, nah, dapat dilihat sirkulasi yang ada di sini, area kendaraan di sini. Untuk drop off-nya itu letaknya ada di sini. Kemudian ketika kendaraan itu ingin parkir mobilnya, parkirnya itu ada di basement. Nah, di sini turun rem untuk menuju ke basement. Nah, kemudian basement ini terdiri atas 2 lantai, di mana orang ketika full parkiran di bawah itu ada fasilitas parkir lagi di atasnya di sini, di belakang tempat ini letaknya di lantai 1.
Nah, kemudian di lantai satu ini merupakan tempat untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum seperti di sini saya menyediakan musola dan retail-retail untuk penyediaan perbelanjaan entah itu restoran ataupun perbelanjaan barang-barang lainnya. Kemudian di sini juga difasilitasi dengan toilet dan juga untuk akses menuju ke lantai duanya itu kita fasilitasi dengan tangga dan juga lift serta juga disediakan tangga eskalator. Kemudian di depan sini juga terdapat saya pasang tugu di sini gunanya untuk sebagai area untuk eh, foto-foto dan juga sebagai penambah ciri khas dari bangunan ini serta mempercantik dari landscape bangunan ini. Di sini juga ada tugu sama, jadi kita ambil eh, tempat yang mudah untuk melihat atau bagus untuk melihat bangunan ini sehingga arah pandangan itu ke sini dapat ke sini. Jadi view-nya itu akan bagus ketika orang berdiri di sini untuk melihat bangunan ini. Kemudian next ke lantai basementnya yaitu di sini basement itu memiliki elevasi minus 0,4 meter. Di mana di sini basement ini terdapat di mana basement ini merupakan tempat untuk parkir kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Jadi roda 2-nya itu saya letakkan di sini, kemudian roda 4-nya itu di area sini. Nah, kemudian di sini juga ada lobby dan juga lift VIP. Di sini juga ada lobby lift VIP untuk orang-orang khusus yang datang di convention ini dan di sini ada lobby umum. Akan tetapi untuk pengguna lobby umum ini hanya bisa melalui tangga ini yang disediakan di sini. Kemudian di daerah sini terdapat juga lift untuk menuju ke lantai-lantai selanjutnya dan juga difasilitasi untuk tangga. Next ke lantai satu. Ini merupakan Dena lantai satu di mana Dena ini di lantai satu ini seperti yang saya bilang tadi di set plan saya fasilitasi dengan musola dan juga retail. Kemudian ada area service seperti toilet dan juga lift. Dan di sini merupakan area kosong yang nantinya digunakan untuk bisa digunakan untuk area exhibition atau pameran-pameran. Nah, terus lanjut ke lantai 2. Lantai 2 itu untuk naik ke lantai 2 itu dapat diakses dengan lift, tangga eskalator maupun lift VIP. Di sini juga difasilitasi dengan tangga biasa. Nah, di lantai 2 ini merupakan adalah ruang utama di mana area kedatangan itu di sini di bagian sini saya taruh di sini area exhibition supaya pameran itu dapat dilihat oleh orang-orang sebelum masuk ke area convention ini. Jadi sirkulasinya itu orang akan jalan ke sini. Terus misalkan acaranya itu ada di convention hall, maka singgah dulu di sini di area free function, kemudian masuk ke dalam sini. Di area ini juga difasilitasi toilet di sebelah sini. Kemudian apabila dia mau orang-orang ingin masuk ke dalam area auditorium di sini, eh, maka sama, jadi tetap melewati area pameran exhibition di sini atau exhibition di sini. Kemudian untuk area sini merupakan area privat, di mana area ini saya fasilitasi untuk kebutuhan-kebutuhan atau orang-orang yang akan melaksanakan acara di convention ini. Jadi area ini merupakan area yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki peran dalam acara yang akan berlangsung di eh, convention ini. Kemudian di sini juga saya fasilitasi backyard hall atau tempat makan besar untuk menjamu tamu-tamu atau orang-orang yang hadir di acara di convention center ini. Kemudian ini adalah gambar potongan dari hasil desain convention center ini, di mana lantainya itu terdiri dari 3 lantai dan 1 basement. Kemudian di lantai 2 ini digunakan untuk acara utama dan lantai 3 untuk area service dan juga pengelola. Nah, next, ini adalah tampak depannya, di mana di sini kita menerapkan fasad yang bentuk bangunan yang mirip seperti dengan yang tadi dijelaskan, yaitu bentuk
pas sau, dan fasad di sini kita menggunakan secondary skin untuk eh, meredam cahaya yang akan masuk ke dalam bangunan ini. Dan ini adalah hasil visualisasinya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.